Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disita Marta Saraswati. Saya Fitri Azra Ramadhani. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis review jurnal mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yang disusun oleh Ayu Andani dan juga Wahyu Dewi Hapsari. Dalam artikel jurnal ini terdapat rangka konseptual, di mana penelitian ini didasarkan pada dua teori utama. Yang pertama, teori stewardship. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen pemerintah daerah tidak hanya fokus pada tujuan individu, tetapi juga pada tujuan bersama untuk mencapai sasaran utama organisasi. Dalam konteks ini, teori stewardship relevan karena penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian intern pemerintah dioptimalkan untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi demi kepentingan publik. Yang kedua, teori result based. Teori ini berfokus pada keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan suatu entitas yang didasarkan pada aspek sumber dayanya. Teori ini relevan dengan kompetensi sumber daya manusia, di mana SDM yang kompeten dan ahli dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan juga pengukuran. Yang pertama, variabel X1, yakni penerapan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini mengukur variabel ini menggunakan kuesioner. Hasil pengujian validitas menunjukkan semua pertanyaan untuk variabel ini valid, dengan hasil uji reliabilitas menunjukkan instrumen ini reliable dengan Crouch-Batch alpha 0,722. Variabel X2 yaitu kompetensi sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Variabel ini juga diukur menggunakan kuesioner. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan instrumen ini valid dan reliable. Selanjutnya, variabel X3 yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif, efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan. Variabel ini diukur dengan kuesioner, uji validitas, dan reliabilitas menunjukkan instrumen ini valid dan reliable. Dan yang terakhir ada variabel Y, yakni kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sendiri merupakan penyajian informasi keuangan yang akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan yang nantinya berguna untuk evaluasi. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan instrumen ini valid dan reliable. Selanjutnya ada gap dan motivasi penelitian. Penelitian ini dimotivasi oleh tuntutan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang memerlukan laporan keuangan berkualitas tinggi. Meskipun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 13 tahun berturut-turut, namun BPK masih menemukan beberapa masalah, di antaranya pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tahun anggaran, realisasi pembayaran yang melebihi kemajuan fisik pekerjaan, penentuan tunjangan perumahan pejabat yang tidak akurat, serta penyediaan sembako yang tidak tertib di masa pandemi. Selain itu, juga terdapat masalah terkait kompetensi sumber daya manusia seperti kurangnya keterampilan dan pelatihan bagi pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Dari adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa adanya ketidaksempurnaan dalam pengelolaan laporan keuangan, meskipun telah menerima WTP dalam hal menjadi motivasi utama untuk menganalisis kembali pengaruh faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, kontribusi penelitian.
di mana penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menganalisis secara empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di daerah istimewa Yogyakarta, di mana hasilnya menunjukkan pertama, penerapan akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan penerapannya belum sepenuhnya terlaksana di daerah tersebut. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang menegaskan bahwa sumber daya manusia yang kompeten sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dan yang ketiga, sistem pengendalian intern pemerintah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan implementasi SPI yang efektif membantu menghasilkan laporan yang transparan dan akurat. Selanjutnya terkait dengan analisis literatur dan pengujian hipotesis. Yang pertama, teori stewardship. Teori ini menjelaskan situasi di mana manajemen ini tidak hanya berfokus pada tujuan individu, tetapi lebih mendorong pada konsep kebersamaan, di mana tujuannya untuk mencapai sasaran utama organisasi demi kepentingan bersama. Teori stewardship ini dikaitkan dengan penerapan akuntansi sektor publik dan juga sistem pengendalian internal pemerintah dalam hal mengoptimalkan tujuan organisasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, penelitian sebelumnya, di mana yang pertama, pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian oleh Novan Dalina dan Ernawati 2020 menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Restiana 2022 dan Puspitasari 2015 menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Pujanira 2017 dan Rahmawati et al. 2022 menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian oleh Animah et al. 2020 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Kuntadi 2022 dan Agustiawan 2021 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarni et al. 2020 menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada pengembangan hipotesis, terdapat 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama, penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, sampel penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari pegawai yang bekerja pada SKPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total populasi yang terdiri dari 23 SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari populasi tersebut, maka digunakanlah teknik sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam pelaksanaannya, kriteria responden yang dipilih ialah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atau staf bagian keuangan, dengan total sampel sejumlah 83 pegawai SKPD. Selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menekankan pada pengujian teori dengan mengukur variabel secara numerik dan menganalisis data statistik untuk menguji hipotesis.
dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan jenis data primer yang sumber datanya diperoleh dari survei kuesioner yang disebarkan pada Kasubag, pegawai bagian akuntansi, pengelolaan keuangan, pengadministrasian, bendahara, dan verifikator data laporan keuangan pada SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya, metode pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda yang menggunakan program statistik atau SPSS. Pengujian hipotesis ini melalui beberapa tahap pengujian. Yang pertama yaitu uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas yakni membandingkan nilai R tabel dengan R hitung, sedangkan pada uji reliabilitas, kuesioner dapat dikatakan reliable jika crown batch alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis yang menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen secara simultan. Uji simultan yakni untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji parsial atau uji T, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya pada hasil pengujian dan juga pembahasan. Pada hasil pengujian simultan atau uji F menunjukkan nilai F sebesar 108,014 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, hasil pengujian parsial yakni uji T. Hipotesa 1, hasil pengujian pertama menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh variabel penerapan akuntansi sektor publik yaitu 0,21 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka dinyatakan penerapan akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama tidak diterima. Artinya, penerapan akuntansi sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 2015 dan Restiana 2022 yang menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya kompetensi SDM bagi pegawai pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berperan penting dalam meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini searah dengan Purjanira 2017 dan Hartono Ramadhani 2020 yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah yaitu 0,00 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi. Disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah ini memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya implementasi sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah terpenuhi.
Hasil uji penelitian ini searah dengan Ardianto dan Evolis 2019, Aziah dan Yanto 2022, dan Siahan dan Simanjunta 2020 mengatakan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai adjusted R-square adalah 0,797 atau 79,7%. Oleh karena itu, variabel penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menjelaskan 79,7% terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh komponen lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Selanjutnya pada hasil pengujian dan juga pembahasan. Pada hasil pengujian simultan atau uji F menunjukkan nilai F sebesar 108,014 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, hasil pengujian parsial yakni uji T. Hipotesa 1, hasil pengujian pertama menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh variabel penerapan akuntansi sektor publik yaitu 0,21 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka dinyatakan penerapan akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama tidak diterima. Artinya, penerapan akuntansi sektor publik dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 2015 dan Restiana 2022 yang menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya kompetensi SDM bagi pegawai pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berperan penting dalam meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini searah dengan Purjanira 2017 dan Hartono Ramadhani 2020 yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah yaitu 0,00 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi. Disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah ini memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya implementasi sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah terpenuhi. Hasil uji penelitian ini searah dengan Ardianto dan Evolis 2019, Aziah dan Yanto 2022, dan Siahan dan Simanjunta 2020 mengatakan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai adjusted R-square adalah 0,797 atau 79,7%. Oleh karena itu, variabel penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menjelaskan 79,7% terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh komponen lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini.
Selanjutnya, kontribusi, di mana kontribusi utama yakni yang pertama yaitu kontribusi teoritis, yaitu dengan memberikan dukungan empiris pada teori stewardship terkait peran sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntansi sektor publik dalam menghasilkan laporan berkualitas, serta mendukung teori research based dengan membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan aset penting yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua yaitu kontribusi praktis, yaitu dengan memberikan bukti kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan harus diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemeliharaan efektivitas SPIP. Hal ini juga menyoroti perlunya evaluasi dan peningkatan dalam penerapan akuntansi sektor publik yang saat ini dinilai belum sepenuhnya terlaksana dan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada keterbatasan. Di sini pertama terdapat lingkup populasi dan juga sampel. Populasi ini hanya terbatas pada 23 SKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel 83 pegawai. Metode pengumpulan data ini hanya diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau data primer yang dapat memiliki kelemahan berupa potensi bias jawaban dan kurangnya pendalaman informasi. Yang ketiga, model regresi. Terdapat 20,3% variasi kualitas laporan keuangan yang tidak dapat dijelaskan oleh model, yang menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Poin selanjutnya adalah saran, di mana peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah populasi yang belum diteliti selain 23 SKPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menambah metode penelitian yakni dengan melakukan wawancara agar hasil yang diperoleh lebih tepat. Dan tak lupa dapat mendampingi pengisian kuesioner hingga kuesioner selesai. Selanjutnya ada implikasi, di mana pada hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, implikasi kebijakan SDM, di mana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan bagi pegawai di bagian akuntansi atau keuangan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka, karena variabel ini secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan yang kedua, implikasi kebijakan pengendalian internal. Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keakuratan laporan keuangan. Mengingat SPIP ini berpengaruh signifikan dan juga positif. Dan yang ketiga, implikasi kebijakan akuntan sektor publik. Meskipun SPIP dan SDM sudah baik, Pemda perlu meninjau dan mengoptimalkan implementasi ASP karena terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa standar ASP benar-benar diterapkan secara efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pada artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berisikan pengujian seberapa jauh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dilihat melalui hasil kuesioner dari 83 SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hal tersebut diperoleh temuan bahwa ASP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan alasan penerapan ASP di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya sumber daya manusia yang kompeten sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Dan SPIP sendiri itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang mana implementasi SPI ini efektif membantu penyusunan laporan yang transparan dan juga akurat.
Maka dari itu, secara bersama atau simultan, ketiga variabel mulai dari ASP, kompetensi SDM, dan SPIP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil R-square 79,7%. Artikel jurnal tersebut memiliki kelebihan, yakni yang pertama, penggunaan ketiga faktor yang diuji sangat efektif, menjelaskan KLK mencapai hampir 80%. Pengujian statistik rapi menggunakan analisis regresi berganda yang didukung oleh uji asumsi klasik yang lengkap. Sedangkan di balik kelebihan terdapat beberapa kekurangan dari artikel jurnal tersebut, meliputi yang pertama, keterbatasan lingkup, di mana sampel yang digunakan hanya 23 SKPD di daerah istimewa Yogyakarta yang membatasi generalisasi hasil ke daerah lain. Kemudian adanya keterbatasan data, di mana data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang mungkin kurang menangkap alasan mendalam terkait mengapa ASP itu tidak berpengaruh. Selanjutnya, tindak lanjut dari penelitian ini adalah perluasan populasi, yaitu menambah jumlah SKPD atau pemerintah daerah yang diteliti. Kemudian penggunaan metode tambahan seperti wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan mendalam. Dan yang terakhir, yaitu mendampingi pegawai responden pada saat pengisian kuesioner agar data lebih akurat. Demikian analisis jurnal artikel dari kelompok 3 terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.